Siapa yang mengenal jati diri fitrah manusia yang berada di dalam diri yang fitrah manusia dari Allah, maka akan mengenali Tuhannya. Tapi kalau kamu membaca buku tanpa pakai perantara, mohon maaf, punya suami punya istri tanpa pakai wasilah, tanpa pakai wali, namanya zino, kan gitu. Maka zino ini dikatakan fawailun, dikatakan sahun. Zino ini dikatakan sahun, celaka yang sahun. Jadi sahun itu pada karo zino gitu loh. Jadi pada saat fawailul musholin alladzina an sholatihim sahun, pada saat orang itu menjalankan sholat lahir jasad, mulai takbiratul ihram, baca fatihah, ruku, itidal dan seterusnya sampai salam, itu tatanan lahir yang dilakukan oleh jasad, tatanan sholat yang dilakukan oleh jasad, itu. Akan tapi wasilah dalam pengertian bahwa pada saat kita itu sholat, yang dinilai oleh Allah, yang diterima oleh Allah itu adalah aqimi sholat li dzikri. Sholat itu dijalani untuk mengingati aku, sholat dijalankan untuk adanya kehadiran keberadaanku, sholat untuk menyatakan hakikat jati diri fitrah manusia yang asal fitrah dari Allah. Jadi sholat itu adalah untuk lidzikri, untuk mengingati keberadaan Tuhan, Tuhan yang ada kehadiran di dalam hati. Itu yang dituju pada saat kita menjalankan sholat, maka disebut khusyuk. Untuk dapat khusyuk itu harus zikir. Untuk dapat zikir, fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Untuk dapat zikir harus mencari hingga ketemu yang dapat menunjukkan bagaimana cara berzikir, bagaimana cara adanya kehadiran diri Tuhan. Ahla zikir bertempat tinggal, makom pada rasa hati yang ada hadir keberadaan Tuhan. Ini siapa? Ya Nabi Muhammad. Setelah itu, wa ma Muhammadun ya Rasul qad khalat bi rusul afa'in mata dan seterusnya. Maka pasti ada Nabi menunjuk pelanjut tatro, terus menerus tidak pernah terputus sama sekali sebagai ahli dzikir, sebagai ahli bertempat tinggal yang tahu persis kenal Tuhannya, menunjukkan keberadaan Tuhan karena kenal Tuhannya dengan persis dan diberi kewenangan hak sah untuk menunjukkan keberadaan Tuhan itu. Mubasyiron sehingga mengetahui hakikat hidup, wa nadhiron sehingga tahu untuk apa kita hidup. Jadi akibat merasa cukup, maka merasa cukup itu kan karena gengsi dan seterusnya. Akibat yang hak, yang sah, yang menang diabaikan, kemudian beragama dengan sistem budaya, mengumpulkan situs dan hasil pemikiran, maka berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu mereka menjadikan hati itu keras, mengira Nabi Muhammad itu enggak menunjuk atau dihilangkan dengan sistem politik sedemikian rupa, sehingga pelanjutnya jangan sampai menampak cukup dengan buku-buku, maka menjadikan dikira ini kebenaran akan ada akumulasi hasil intuisi dan kesepakatan dan bacaan dikira mengenal sehingga dianggap itu kebenaran, maka menjadi keras hatinya mengira sudah di dalam kemakrifatan. Maka dikatakan fatul alaihim al amadu faqasat qulubuhum wa kathamin fasikun. Fasik itu orang tak sadar atau tidak sadar. Saat kita itu tidak tahu, tidak kenal, kemudian gue ngaku kenal, itu fasik. Kalau fasik kecil, gue ora kenal presiden, mung roh fotone tok, kemudian gue ngomong ombluk ngalor ngidul, gue ngomong nek bendino turu sak bantal karo
presiden itu jenenge fasik gitu loh ya. Hanya sekedar supaya diakui, supaya sekedar supaya dikatakan hebat. Apa meneh entuk sangu mergo kowe cerita tentang presiden padahal hanya foto ketepatan lewat. Jadi jamaah rahimakumullah, untuk itu perilaku yang butuh kita waspadai dalam kita bangun di dalam diri kita, mendidik diri kita, dan juga pendidikan di dalam kesadaran mendidik diri kita sendiri, dan sadar ada sebuah pendidikan yang formal yang ini adalah untuk mendidik diri kita. Kalau santri mendidik diri santri, wa dzkur rabbaka fi nafsika, ada sebuah kesadaran kehadiran dia. Ini kan rangkuman ya. Kita melakukan perilaku dengan merendahkan diri dan rasa takut. Tadi kan saya matur, bangun mindset untuk menjadi sebuah kultur kehidupan, menjadi budaya itu tidak bisa tiba-tiba, pakai proses. Biasanya orang itu begini, nek kowe ngipi, terus ngipine kuwi cocok karo angen-angenmu, cocok pomone ngipi rabi, terus sing dirabi ki cocok, wah seneng banget, wi cepet-cepet biasanya goleki sing ngukuhne, bapak kula dalu ngipi judul kula nikah. Nah, itu cepet-cepet cocok. Tapi nek ngipi dilalah sing dikek judul sing disewenepi, sing gak disenengi. Kula ngipi untuk judul, kula judul kalih nikah padha kula gewedeng moh kula kan gitu. Jadi kita tuh cenderung mencari yang cocok. Ini yang cepet-cepet jaluk pikukuh, ya itu dikukuh nih. Apapun saat kita tidak waspada, tidak hati-hati kan itu. Makanya wadhkur rabbaka, sebuah ingatan kehidupan yang kita jalani untuk tidak menjadi kaladzina, tidak menjadi orang-orang yang lupa. Rabbaka di dalam sebuah sistem kehidupan, mengenal Tuhan, mengenal yang hak, mengenal utusan. Rabbaka fi nafsika, dalam ingatan keberadaan dia di dalam hati sebagai orientasi hidup dan kehidupannya, dalam keterbimbingan itu dengan berlatih rendah diri bukan maksud saya rendah hati, maksud saya ya, dengan rendah hati dan rasa takut, dengan merendahkan diri dalam pengertian rendah hati dan rasa takut jika apa yang kita lakukan itu menjerumuskan kita terlempar dari keimanan, maka kita memerlukan perilaku yang hati-hati dan waspada. Tapi bukan berarti kemudian nggak pede, ya kita pede, kita melakukan sesuatunya dengan baik, tapi dengan hati-hati dan waspada. Sebenarnya kalau kita berlatih keberadaan dia dihadirkan di dalam hati, akan otomatis hati-hati dan waspada itu gitu ya. Ya kita nggak bisa menghindari seumur-umur santri itu kan ada rasa seneng dengan lawan jenis, tapi kamu harus hati-hati dan waspada, tidak terjerumus dalam perilaku yang merusak pikiran, merusak mental, merusak tatanan syariat, bahkan dapat merusak keselamatan. Untuk tidak menjadi perilakunya orang-orang yang lalai, merusak potensinya. Orang yang lalai itu orang yang berbangga-bangga terhadap diri dan menilai diri hebat, orang lain rendah. Itu perilakunya orang-orang yang lalai, perilaku yang hanya semata-mata mengejar
dan bangga-bangga terhadap kehidupan materialistik, itulah orang-orang yang lalai, orang yang tidak mau memaksa dengan sabar dan tawakal untuk berjihad. Itu dilarut namanya, meninggalkan sholat, tinggalkan mujahadah terus menerus dan sebagainya. Itu kan menjadi berlakunya orang-orang yang lalai. Saat kita melakukan korupsi, itu berlakunya orang-orang yang lalai. Itu berlaku yang dalam liputan setan. Maka kita membangun komunikasi musyawarah, ya, berkasih sayang, kita bangun berlaku komunikasi ini. Saat kebenaran itu ada kebenaran akhir mirobik, begitu ya, ada kebenaran akhir mirobik. Kebenaran itu ada kebenaran undang-undang, konstitusi, ada kebenaran secara kelompok, ada kebenaran manusia, ada kebenaran pribadi masing-masing pikirannya, ada kebenaran yang dilatar belakangi dari seseorang itu berlatar belakang, entah itu pendidikannya apa atau spesifikasi keilmuannya, kewawasannya atau keilmuannya apa. Tapi ada kebenaran, kalau Quran menyebut al-haq min rabbik, kebenaran itu adalah al-haq, adanya hakikat dan juga adanya hak sah dan menang. Min rabbik, bukan min Allah. Di Quran sebutnya kebenaran itu al-haq min rabbik. Kalau al-haq min Allah berarti kamu mungkin ngipi, kamu anggap itu dari Allah, kemudian kamu di kuburan kamu anggap dari Allah. Cuman masalahnya siapa sih yang mengoreksi itu dari Allah? Tapi di sini kalimatnya adalah al-haq min rabbik, artinya ada sistem. Allah tidak menampaknya jawantah di muka bumi, maka membuat wakil yang berada di dalam kebenaran, dalam tatro, dalam silsilah rantai sambung kait mengikat. Ini namanya min rabbik, ini sistem kebenaran itu dari Tuhan, yakni mengenal Tuhan. Ada yang berhak menunjukkan keberadaan Tuhan yang al-ghaib. Maka itu adalah kebenaran itu akhirnya, kesimpulannya, kebenaran adalah keberadaan adanya Yaka Saunang. Makanya kalau di Bhagavad, Sang Krishna mengatakan akulah kebenaran, akulah keadilan, akulah kejujuran, kan gitu. Yaitu kebenaran. Akulah ilmu, akulah pengetahuan, kan gitu. Saat berbicara tentang kebenaran. Kalau kamu buku kamu anggap kebenaran, maka itu sesuai dengan perspektifmu. Nek cocok kamu anggap kebenaran, nek nggak cocok kamu salah pahami, kan gitu. Tapi kalau kebenaran yang dimaksud al-haq min rabbik itu adalah keberadaan adanya utusan. Itu kan logikanya kan begitu, dan Quran sebenarnya juga begitu banget gitu. Sehingga pasti tidak di dalam hawa nafsu. Jika kebenaran dihasilkan hasil dari musyawarah sekalipun dan hawa nafsu, maka pasti langit bumi itu akan hancur, rusak. Maka sungguh dengan sebenarnya bal atainahum, Allah benar-benar sebenarnya menurunkan adanya zikir dengan ilmu zikir yang kamu dapat mengenal dari ahli zikir, sehingga kamu berada di dalam kebenaran al-haq min rabbik, ilmu yang akan menghidupkan hati nurani, mauidhah hasanah. Tapi kebanyakan manusia an zikri, dari ilmu zikir ini mu'ridun, berpaling dan tidak ingin tahu. Kalau kita berkorban ternyata wedhusnya dibeleh, sapi dibeleh, kemudian wataknya pindah ke kita, ya repot malah. Dibelah itu karepe itu supaya menghilangkan watak-watak hewan itu, malah hewannya dipindah rene. Yes.